Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bibin Ferdita, Stambuk 144 2020 2184. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kolik abdomen. Kolik abdomen adalah rasa nyeri pada perut yang bersifatnya hilang timbul dan bersumber dari organ dalam abdomen itu sendiri. Nah, bagaimana itu untuk penyebabnya? Penyebab yang pertama adalah distensi, obstruksi, peradangan, dan obstipasi. Nah, untuk manifestasi klinisnya yang pertama adalah nyeri pada perut, mual muntah, diare, sembelit, dan demam. Nah, bagaimana itu untuk pemeriksaan penunjangnya? Di sini dilakukan USG pada abdomen, terus sinar X, terus selanjutnya melihat hasil labnya. Selanjutnya adalah komplikasinya. Komplikasi yang pertama adalah sepsi, perionitis, ileus, kolik ureter, dan kolik intestinal. Nah, bagaimana untuk penata laksanaannya? Yang pertama itu yang dapat dilakukan adalah berikan obat prokinetik, obat antisekretik, dan antasida. Nah, selanjutnya masuk di konsep keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah kesehatan pada pasien itu sendiri. Selanjutnya adalah masuk pada biodata. Biodata di sini terdiri dari dua. Yang pertama adalah biodata pasien dan biodata penanggung jawabnya. Nah, untuk biodata pasien di sini meliputi nama pasien, nomor registrasi, tanggal masuk, umur, jenis kelamin, pekerjaan, suku bangsa, dan agamanya. Terus untuk biodata penanggung jawab yang pertama adalah nama, umur, bagaimana hubungannya dengan pasien. Nah, yang selanjutnya adalah pada keluhan utama. Gejala yang menyebabkan pasien ini masuk ke rumah sakit. Selanjutnya adalah riwayat kesehatan yang meliputi riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan terdahulu, dan riwayat kesehatan keluarganya. Untuk riwayat kesehatan sekarang yang dikaji pada saat sekarang ini. Terus untuk riwayat kesehatan terdahulu adalah apakah ini pasien sebelumnya pernah sakit seperti yang dideritanya sekarang ini atau penyakit lainnya. Terus untuk riwayat kesehatan keluarganya, apakah dalam keluarganya ada sakit yang seperti pasien atau penyakit lainnya. Yang selanjutnya adalah pengkajian pada pola fungsi kesehatan. Yang pertama adalah bagaimana untuk pola nutrisinya, makan minumnya sebelum sakit dan sesudah sakit. Terus selanjutnya adalah eliminasinya, BAK dan BAB-nya bagaimana sebelum masuk rumah sakit dan sesudah masuk rumah sakit. Terus yang selanjutnya adalah pola aktivitas dan istirahatnya bagaimana. Tidurnya bagaimana sebelum masuk rumah sakit, setelah masuk rumah sakit itu bagaimana, itu semua perlu dikaji. Terus yang selanjutnya adalah pola ibadahnya, apakah terganggu setelah masuk rumah sakit atau bagaimana. Selanjutnya adalah masuk ke pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah keadaan umumnya bagaimana. Terus TTV meliputi tekanan darahnya, nadinya, respirasinya, dan suhunya. Selanjutnya adalah pemeriksaan kepala. Pemeriksaan kepala di sini diperlukan inspeksi dan palpasi. Terus pemeriksaan mata juga ada inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan hidung juga dilakukan inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan mulut juga inspeksi dan palpasi. Pemeriksaan leher, pemeriksaan toraks dilakukan inspeksi, palpasi, dan perkusi. Terus pemeriksaan abdomen dan pemeriksaan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, masuk di selanjutnya adalah di diagnosis keperawatan. Nah, di sini saya angkat 3 diagnosis keperawatan. Yang pertama adalah nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang kedua adalah gangguan pola tidur berhubungan dengan nyeri. Selanjutnya adalah diagnosa ketiga adalah defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan. Selanjutnya adalah intervensi keperawatannya. Yang pertama adalah untuk diagnosa nyeri akut. Nah, di sini saya
untuk kriteria hasilnya saya ambil tingkat nyeri, terus untuk intervensinya saya ambil manajemen nyeri. Selanjutnya adalah diagnosa kedua, yaitu gangguan pola tidur. Di sini saya ambil untuk kriteria hasilnya yaitu pola tidur. Terus untuk intervensinya saya ambil dukungan tidur. Selanjutnya defisit nutrisi. Untuk kriteria hasilnya saya ambil status nutrisi. Untuk intervensinya saya ambil manajemen nutrisi. Selanjutnya masuk pada terapi komplementer. Nah, untuk terapi komplementernya, kulit abdomen saya berfokus pada nyerinya. Terus saya gunakan itu adalah menggunakan aromaterapi dan terapi musik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.